welcome back my channel. Di channel YouTube aku Mbak Pak. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin juga tanda loncengnya ya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, di vlog kali ini tuh aku mau berbagi cerita tentang kekecewaan dan kesedihan. Ya enggak sih ya, sebenarnya aku tuh pengen punya rumah sendiri ya. Jadi ini kan rumah milik orang tua aku. Jadi aku tuh pengen punya rumah sendiri. Jadi itu tuh aku tuh pertama-tama tuh nyari kayak perumahan yang DP 0% tapi cicilannya tuh murah gitu. Pas aku kayak nyari-nyari gitu, nyari perumahan-perumahan yang bersubsidi. Kalau bersubsidi tuh biasanya tuh cicilannya murah dan DP-nya 0%. Nah, pertama itu aku daftar nyari-nyari, ada tuh satu perumahan yang aku tuh suka ya. Suasananya tuh enak, rame, dan aku di situ juga banyak yang kenal di perumahan situ tadi. Dan aku tuh pengen banget di situ ya. Tapi pas pertama kali itu aku nyari-nyari nomor kayak WA-nya admin gitu ya. Akhirnya nemu dan kita ngobrol di situ, kita kayak survei lokasi. Aku survei lokasi kayak rumahnya, dan ini videonya kalian bisa tonton. Oke, setelah survei lokasi rumahnya dan disitu orangnya tuh ngejelasin kayak bagian KPR-nya tuh ngejelasin kalau persyaratannya gini, dan aku tuh kaget banget dan kayaknya aku nggak bisa deh buat itu. Karena tuh yang pertama mungkin yang bisa tuh ya, kan persyaratannya fotokopi KTP, terus surat nikah yang udah menikah, dan surat nikah yang bagi yang udah menikah. Habis itu aku yang nggak punya itu NPWP. Aku belum punya NPWP, dan jujur di sini tuh NPWP tuh jarang banget. Yang punya tuh cuma pegawai pabrik atau pegawai yang lainnya itu punya. Kalau yang kayak yang biasa-biasa kayak gini kayak belum punya gitu. Kayak jarang yang punya NPWP kayak pribadi gitu ya. Jadi NPWP sama SKHU. Kalau SKU, maaf guys. Jadi SKU itu surat keterangan usaha dari desa. Jadi kalau itu pasti aku bisa ngurus ya. Tapi kalau NPWP ini guys, aku tuh nggak bisa ngurus, nggak ada waktu, nggak ada yang nganter juga karena aku nggak bisa naik motor. Dan misalnya posisi kantor pajaknya dari rumah aku tuh jauh banget. Kantor pajaknya itu ada di kota, dan posisi dari rumahku tuh jauh. Dan kalau misalnya mau daftar online itu tuh kayak nggak bisa, kayak diklik menunya tuh pasti error kayak keluar gitu ya. Jadi aku tuh ya udahlah, frustasi apa ya, ya pasrah lah ya, mungkin belum rezekinya. Dan tapi orangnya tuh bilang, ini Mbak, kalau misalnya nama Mbak nggak punya, soalnya aku masih punya hutang di BRI yang kur buat usaha, itu aku punya buat usahaku yang di rumah sama yang online itu aku punya di BRI kur ya. Katanya kalau yang punya BRI kur tuh nggak bisa gitu. Kalau saran saya, orangnya yang KPR itu bilang, kalau saran saya sih Mbak, mending Mbaknya pinjem nama orang atau saudara yang orangnya tuh kerja di instansi, kayak instansi resmi kayak PT apa gitu ya, PT apa. Jadi di situ biasanya kalau kerja di pabrik atau di PT itu pasti orangnya punya NPWP, punya slip gaji, dan persyaratannya itu ada koran rekening 3 bulan, kayak info koran rekening 3 bulan itu di copy
3 bulan terakhir itu apa aja. Jadi itu persyaratannya. Ribet sih kalau menurutku, kalau buat aku yang nggak bisa apa-apa, kan baru pertama ya, nggak bisa apa-apa karena aku nggak bisa naik motor, aku juga sama anakku kan ribet gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak dulu. Akhirnya aku memutuskan ya udah, terus sekarang tuh mau pinjam namanya siapa gitu yang percaya sama kita. Jadi tuh misalnya ada saudara itu kita pinjam namanya buat pengajuan data aja, pengajuan biar di ACC nyicil rumahnya itu tadi. Terus kalau udah pengajuan itu persyaratannya itu yang punya nama tuh nggak gampang banget, karena dia harus kerja di instansi yang tadi itu ya, yang punya NPWP, punya slip gaji. Terus nomor umurnya tuh kalau bisa nggak boleh di atas dari 40 tahun, harus yang muda. Karena ya gimana ya, sekarang ya kalau di aku jujur nggak ada ya, mungkin ada tapi umurnya itu, saudaraku ada tapi umurnya tuh nggak, umurnya pasti lebih dari 40 tahun. Nah ini kan nggak boleh dari lebih dari 40 tahun. Jadi ya mungkin ya belum rezekinya, ya udah itu kan cuma sekedar pergi coba-coba. Aku sebenarnya sih kalau nyicil tuh bisa, insya Allah mampu. Tapi kalau misalnya pakai DP tuh aku nggak ada, karena aku punyanya ya hanya berapa gitu, nggak banyak gitu ya. Jadi tuh ada promo perumahan yang DP-nya 0% dan cicilannya tuh murah. Jadi aku tuh kayak tertarik, ternyata seribet ini. Jadi aku ya udahlah, mungkin nggak rezekinya. Suatu saat Tuhan akan menggantinya dengan rezeki yang berlimpah dan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin sekarang aku nggak bisa, mungkin di kapan hari mungkin kita bisa ya, kita belum mencobanya. Oke guys, makasih yang udah ngikutin video aku terus, jangan lupa subscribe. Ini pengalaman aja ya, mohon maaf kalau misalnya buat kalian lebay banget gini ya. Aku sih cuma coba-coba aja ya, soalnya aku kan juga nggak pernah kan kayak gitu. Jadi aku coba-coba aja kalau ada Perum yang promo tinggal 1 unit, dan aku tuh disitu suka guys, suasananya, tetangganya tuh rame gitu, aku suka. Jadi tuh ternyata tinggal 1 unit dan caranya, persyaratannya tuh sangat ribet banget ya, ribet banget. Aku kayak nggak bisa gitu, soalnya harus ngurus NPWP, waktunya berapa lama gitu. Kalau ngurus surat izin usaha dari desa sih pasti cepet ya, karena cepet kan, desa di sini tuh sama kantor desa tuh deket. Tapi yang NPWP ini aku nggak tahu, kayaknya lama, kayaknya ribet banget. Aku nggak mau ribet. Ya udahlah, kapan-kapan aja kalau ada waktu. Siapa tahu ada rezeki, ada yang tergantikan. Oke guys, makasih yang udah ngikutin video aku terus, jangan lupa subscribe. Semoga channel ini bermanfaat dan menghibur buat kalian. See you guys.